Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam teman-teman menurunkan berat badan, pasti teman-teman mengontrol nafsu makan agar makannya tidak berlebihan, agar kalori tetap terjaga. Nah, teman-teman pasti makannya itu lebih sedikit daripada porsi biasanya. Nah, seiring berjalannya waktu, teman-teman akan terbiasa makan dalam porsi yang sedikit. Kemudian lambung juga akan terbiasa dengan porsi yang sedikit tadi. Nah, kira-kira dengan seperti itu, dengan pola makan seperti itu, apakah lambung ikut mengecil? Kira-kira benar atau tidak? Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas apa benar lambung akan mengecil ataupun ikut mengecil jika kita makan dengan porsi yang sedikit. Pada dasarnya, teman-teman, lambung kita itu bersifat elastis. Nah, kalau teman-teman tidak percaya, pasti teman-teman pernah makan kekenyangan, sampai kekenyangan ya, sampai perutnya begah, sampai celananya tidak bisa dikancingkan lagi ya, jadi buncit besar gitu. Nah, kemudian setelah proses pencernaan selesai ya, perut akan kembali ke posisi semula ataupun ke ukuran semula. Kemudian ukuran celana jadi tidak sesak lagi. Nah, pasti teman-teman pernah merasakan hal itu. Nah, jadi lambung memang bersifat elastis, bisa mengecil dan juga bisa membesar sesuai kondisi. Oleh karena itulah kapasitas lambung ataupun ukuran lambung itu bisa mengecil kalau seandainya teman-teman makan dalam porsi sedikit, kemudian juga dia bisa membesar kalau seandainya teman-teman makan dalam jumlah yang banyak secara terus-menerus. Jadi besar kecilnya lambung disesuaikan dari komposisi makanan dan juga jumlah makanan yang teman-teman konsumsi. Dok, kalau seandainya lambung ukurannya kecil bikin cepat lapar nggak? Nah, gini ya. Saat teman-teman diet menurunkan berat badan, teman-teman kan makan dalam jumlah ataupun porsi yang sedikit. Makanan yang masuk ke lambung juga porsinya sedikit, namanya juga porsi diet ya. Nah, hal ini akan mempengaruhi kapasitas dan ukuran dari lambung teman-teman. Nah, bukan berarti kalau seandainya ukuran lambung teman-teman itu kecil, teman-teman tidak merasakan lapar. Karena hormon leptin dan grelin ini hormon yang bertanggung jawab terhadap nafsu makan. Nah, ini akan lebih cenderung meningkat kepada orang-orang yang menjalankan diet menurunkan berat badan ataupun kepada orang yang menahan lapar. Hal inilah yang justru akan membuat teman-teman merasa lapar ya, karena pengaruh dari hormon leptin dan grelin ya, nafsu makan jadi meningkat. Nah, kalau seandainya teman-teman menuruti nafsu makan, ingin makan ya, teman-teman akan makan sampai kekenyangan kalau menuruti nafsu makan. Kalau teman-teman menuruti nafsu makan ya, dietnya jadi berantakan ya, karena makannya tidak dikontrol lagi. Jadi ada tipnya nih, supaya teman-teman lambungnya tetap kecil ukurannya dan tidak membuat teman-teman cepat lapar. Yang pertama adalah mengontrol asupan makanan. Kunci menurunkan berat badan agar berat badannya ideal itu harus bisa mengontrol asupan makanan dengan cara makan teratur dan juga porsinya tidak berlebihan ataupun dengan porsi sedang. Dengan begitu teman-teman akan merasa kenyang ya, kemudian tidak ingin makan secara berlebihan. Jadi harus belajar mengontrol nafsu makan ya, jangan timbul nih, wah kayaknya makan ayam panggang enak nih, langsung ikut makan ayam panggang. Kayaknya bikin ikan panggang enak nih, langsung makan ikan panggang ya. Jadi harus belajar mengontrol nafsu makan mulai sekarang. Yang kedua, perbanyak mengkonsumsi makanan berserat dan protein. Nah, jadi tip ini bukan tip yang baru sebenarnya. Karena memang jika kita ingin mengontrol nafsu makan, ini kita dianjurkan untuk makan yang tinggi serat ataupun mengandung serat dan juga protein. Karena dengan makanan yang berserat dan mengandung protein ini kita bisa kenyang, merasa kenyang berjam-jam setelah kita makan. Nah, makanan yang mengandung serat itu banyak ya, sayur, buah, karbohidrat kompleks ya. Kemudian juga yang mengandung protein bisa tahu, tempe, ikan, daging tanpa lemak ya, dada ayam, kacang-kacangan, biji-bijian ya. Nah, jadi bisa teman-teman sesuaikan.
Apalagi nih kalau seandainya teman-teman memiliki kolesterol yang tidak normal. Nah, dengan teman-teman mengkonsumsi makanan yang tinggi serat ataupun berserat, ini bisa menurunkan kadar kolesterol teman-teman menjadi normal, sehingga menurunkan resiko teman-teman terkena sakit jantung, ya, diabetes, gangguan kardiovaskular lain. Ya, pokoknya penyakit-penyakit tersebut akan menurun resikonya. Yang ketiga, melakukan operasi gastric bypass. Nah, pernah dengar istilah ini? Jadi di sini cuma saya jelaskan ya. Jadi yang menentukan apakah teman-teman memang harus dilakukan tindakan ini, itu tergantung dokter yang memeriksa dan juga memiliki indikasi-indikasi yang memang harus dilakukan tindakan ini. Ini cuma saya jelaskan. Nah, jadi gastric bypass ini adalah operasi yang dilakukan untuk mengecilkan ukuran lambung, kemudian memperbaiki pencernaan ataupun alur pencernaan di lambung. Operasi ini ampuh ya untuk mengecilkan perut, kemudian juga untuk menurunkan berat badan dan juga bagi penderita diabetes. Nah, balik lagi, itu tergantung dari dokter yang memeriksa teman-teman. Sudah paham ya teman-teman penjelasan tentang apakah ukuran lambung ikut mengecil kalau seandainya kita makan sedikit. Nah, kemudian juga tadi ada saya jelaskan tips-tips bagaimana ukuran lambung tetap kecil dan juga supaya tidak cepat lapar. Nah, bagi yang belum paham, silakan diulangi lagi video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Tolong bantu saya untuk share video ini ke media sosial teman-teman di mana saja, kapan saja. Dan jangan lupa untuk like dan tulis di komentar tanggapan tentang video ini ataupun pengalaman teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.